Kalian percaya kalau ada tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan rahasia kelam yang bahkan tidak boleh disebutkan namanya? Sebuah kisah nyata yang dialami seseorang dan sampai hari ini tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, matikan lampu kalian sekarang, pakai headset dan siapkan diri kalian karena cerita ini bisa saja terjadi di sekitarmu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Tinggalkan komentar jika kalian pernah mengalami kejadian serupa dan tulis di bawah cerita apa yang kalian ingin dengar selanjutnya. Karena siapa tahu kisahmu yang akan kami angkat berikutnya. Aku baru pindah ke kampung ini 2 minggu yang lalu. Sebuah desa kecil bernama Karangjati, terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Awalnya aku pikir suasana sepi dan udara segar akan jadi obat penawar dari keruwetan hidup di Jakarta. Tapi ternyata, ada yang jauh lebih sunyi dari kesepian, keanehan yang tak bisa dijelaskan. Sejak hari pertama aku menempati kontrakan kecil di ujung jalan, aku langsung mendengar cerita tentang sebuah toko sembako yang katanya nggak pernah tutup. Toko Pak Idris, begitu warga menyebutnya. Letaknya hanya sekitar 200 meter dari tempat tinggalku. Bangunannya sederhana, dengan papan kayu usang dan lampu temaram yang menggantung di depan. Tak ada spanduk, tak ada promosi. Tapi yang membuatku heran, selalu saja ada pembeli yang datang. Tak peduli pagi, siang, malam, bahkan subuh sekalipun. Laris banget ya, Bu. Kok saya lewat jam 1 pagi aja masih ada orang belanja? Tanyaku suatu sore kepada Bu Marni, ibu warung dekat gang masuk. Bu Marni hanya tersenyum kecut. Rezeki orang beda-beda. Nah, tapi jangan suka nanya-nanya soal toko itu. Nggak baik. Aku mengernyit. Jawaban yang terasa lebih seperti peringatan ketimbang penjelasan. Rasa penasaran semakin menjadi ketika malam itu aku begadang menyelesaikan pekerjaan. Dari balik jendela, aku melihat seorang pria mengenakan jas hujan lusuh berjalan masuk ke arah toko Pak Idris. Hujan turun deras, tapi pria itu tidak membawa payung. Anehnya, tubuhnya kering, seperti tidak tersentuh air sedikit pun. Aku memandangi dari balik tirai. Pria itu masuk ke dalam toko. Lampu menyala. Suara pintu kayu berderit terdengar jelas di malam hening. Beberapa menit kemudian, pria itu keluar. Tapi, ia tidak berjalan kembali ke arah jalan kampung. Ia berbelok ke gang sempit di samping toko, yang aku tahu pasti buntu. Aku berdiri, membuka jendela, menajamkan mata ke arah gang. Tidak ada suara langkah, tidak ada sosok manusia. Seolah pria tadi menguap ke dalam udara. Keesokan harinya, aku membeli beberapa kebutuhan di toko itu. Aku akhirnya bertatap muka langsung dengan Pak Idris. Seorang lelaki tua berambut putih, tubuhnya ringkih. Tapi matanya ada yang aneh dari tatapan matanya. Tajam dan kosong. Cari apa, Mas? Tanyanya dengan suara rendah. Ada kopi saset. Dia mengangguk, mengambil satu bungkus dari rak tanpa banyak bicara. Tangan keriputnya bergerak cekatan, tapi dingin. Rasanya seperti dilayani robot, bukan manusia. Di belakangnya, aku melihat pintu kayu besar yang digembok rapat. Warnanya kusam. Ada bercak merah samar di sisi bawahnya, seperti noda darah yang sudah lama mengering. Aku coba bercanda. Itu gudang, Pak? Kok kayak pintu penjara?
Pak Idris langsung memandangku. Wajahnya tetap datar, tapi ucapannya membuat bulu kuduku berdiri. Bukan tempat buat orang penasaran. Nak, jangan banyak lihat-lihat. Aku membeku, membayar dan segera keluar dari toko. Sejak saat itu, aku tahu satu hal. Toko sembako itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang lebih dari sekadar sembako dan etalase tua. Dan aku bertekad mencari tahu. Sejak pertemuanku dengan Pak Idris, pikiranku terus dipenuhi rasa penasaran. Apa sebenarnya yang ada di dalam toko itu? Siapa pria berjubah hujan yang menghilang di gang sempit? Dan kenapa toko itu tak pernah sepi? Bahkan saat dunia seakan sedang tidur? Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, aku sengaja tetap terjaga. Hujan gerimis jatuh pelan-pelan di atas atap rumah kontrakanku. Dengan segelas kopi pahit dan lampu temaram dari meja belajar, aku duduk di dekat jendela yang menghadap langsung ke arah toko Pak Idris. Lampunya sudah redup, tapi masih menyala. Seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 2.16 ketika aku melihat sosok lain muncul dari ujung jalan. Tubuhnya kecil, seperti anak-anak. Ia berjalan perlahan, tanpa alas kaki, mengenakan piyama lusuh yang tampak basah oleh hujan. Aku memicingkan mata. Anak itu tidak membawa uang atau kantong belanja. Tangannya kosong. Ia berjalan lurus ke arah toko, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tanpa mengetuk, pintu terbuka sendiri, seakan sudah menunggu. Lampu toko tiba-tiba menyala terang. Aku bisa melihat siluet Pak Idris berdiri di balik etalase. Tapi yang membuat darahku membeku adalah bayangan anak kecil itu tidak terlihat. Ia masuk ke dalam toko tanpa suara. Pintu kembali tertutup. Lalu, hening. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Bahkan suara hujan pun seperti menghilang. Aku menunggu, menajamkan pendengaran. 5 menit, 10 menit, 15. Anak itu tak pernah keluar lagi. Pukul 2.41, pintu toko terbuka perlahan. Tapi bukan anak itu yang keluar, melainkan Pak Idris. Ia berdiri sebentar di depan pintu toko, memandang ke langit, lalu ke arah rumahku. Sejenak mata kami bertemu. Dada dan leherku terasa sesak, seperti dicekik dari dalam. Ia tak berkata apa-apa, hanya berdiri diam, lalu berjalan kembali masuk dan mematikan lampu toko. Aku cepat-cepat menutup tirai. Keringat dingin menetes di pelipis. Kupaksakan tidur malam itu, tapi mimpi buruk datang bertubi-tubi. Dalam mimpi, aku melihat anak kecil yang tadi malam berdiri di samping tempat tidurku, menatapku dengan mata kosong dan wajah pucat. Keesokan paginya, aku mencoba menceritakan kejadian semalam kepada tetanggaku, Mas Rudi, pria ramah yang tinggal 3 rumah dari kontrakanku. Tapi begitu aku menyebut soal anak kecil yang masuk ke toko jam 2 pagi, wajahnya langsung berubah. Jangan ikut-ikut, yuk, katanya pelan. Udah banyak orang yang ikut campur dan hilang. Anak kecil? Bisa jadi bukan anak manusia. Bukan anak manusia maksudnya. Mas Rudi menoleh ke arah toko yang terlihat dari ujung jalan. Ada beberapa orang kampung ini bilang, kadang-kadang ada makhluk-makhluk yang datang membeli. Tapi bentuknya seperti kita. Mereka cuma bisa masuk toko itu, nggak bisa ke tempat lain. Dan katanya, mereka datang karena ada yang memanggil dari gudang belakang. Aku tercekat. Kamu tahu sendiri kan, Pak Idris itu udah tua, tapi nggak pernah sakit. Toko nggak pernah bangkrut. Dan pembelinya aneh-aneh. Pernah ada yang ngeliat orang beli daging ayam jam 3 pagi. Pas dicek di rak ayamnya, kosong. Tapi Pak Idris bilang, saya simpen khusus di belakang. Aku menelan ludah. Berarti gudang itu. Mas Rudi mengangguk pelan.
Itu bukan gudang biasa. Yuk, itu tempat mereka tinggal. Aku tidak bisa menenangkan pikiranku malam itu. Semua masuk akal. Toko yang tak pernah sepi, suara-suara aneh, sosok yang menghilang, semuanya mengarah pada satu tempat, gudang di belakang toko. Dan semakin aku dilarang untuk mencampuri urusan itu, semakin kuat dorongan dalam diriku untuk membongkar semuanya. Hari-hariku jadi terasa aneh. Setiap langkah keluar rumah, pandanganku selalu tertuju pada toko Pak Idris. Rasanya seperti aku dan tempat itu saling menatap, saling mengawasi, saling menyimpan rahasia. Tapi aku tak lagi bisa bersikap biasa. Apalagi setelah mendengar ucapan Mas Rudi, itu bukan gudang biasa. Itu tempat mereka tinggal. 3 malam berturut-turut aku tak bisa tidur. Aku bermimpi berjalan sendirian di dalam toko, menelusuri rak-rak kosong, lalu berakhir berdiri di depan pintu gudang besar yang terkunci. Dari balik celah pintu, terdengar bisikan, suara tangisan dan erangan. Mimpi itu selalu berakhir sama. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, sesuatu dari dalam menarikku. Pagi itu aku kembali memberanikan diri ke toko Pak Idris. Aku pura-pura membeli kebutuhan rumah, sabun, minyak, mie instan. Di dalam toko, suasananya masih sama. Lampu redup, bau kemenyan samar-samar, dan keheningan yang ganjil. Hanya ada aku dan Pak Idris. Aku memperhatikan dinding belakang. Pintu kayu besar itu masih tertutup rapat, digembok, tapi aku baru menyadari satu hal. Ada kain kafan tergantung di atasnya. Tidak banyak, hanya sepotong kecil putih kusam, diikat seperti pita. Dengan gugup aku bertanya, "Itu gudangnya, Pak?" Pak Idris berhenti menghitung uang kembalian. Matanya menatapku lama. "Sudah saya bilang, Nak, itu bukan tempat buat orang luar." Aku mencoba santai. Penasaran aja. Bapak ini kan tokonya laris banget. Rahasianya apa sih? Pak Idris tidak menjawab. Ia mengembalikan uangku dengan tangan dingin, lalu menatapku dengan serius. "Kau orang baru di sini. Saya tahu, rasa ingin tahu itu besar. Tapi hati-hati, jangan sampai rasa penasaranmu bikin kau ditarik masuk dan gak bisa keluar." Aku terdiam. Kata-katanya seperti peringatan yang dikirim langsung dari dunia lain. Siang itu aku menemui orang yang katanya paling lama tinggal di Karangjati, Mbah Lastri, wanita renta yang rumahnya berada di belakang balai desa. Butuh waktu lama untuk membuatnya bicara, tapi begitu aku sebut nama Pak Idris, matanya yang keruh langsung membelalak. "Kowe nyebut jeneng kui, nah? Astagfirullah. Aku cuma pengen tahu, Mbah, toko itu aneh. Malam-malam selalu ada pembeli. Dan ada sesuatu di gudang belakang." Mbah Lastri menutup mulutnya dengan tangan bergetar. Tapi akhirnya ia berkata pelan, "Gudang itu dulunya tempat penyimpanan mayat waktu zaman penjajahan Belanda. Orang-orang yang dibunuh diam-diam. Dulu tempat itu angker sampai satu malam, Pak Idris muda datang dan menginap di situ sendirian." "Sendirian?" Mbah Lastri mengangguk. 3 malam 3 hari, katanya buat bertapa. Setelah itu, dia berubah. Toko itu langsung ramai. Dagangannya lengkap. Dan gudang itu dikunci. Tak pernah dibuka lagi. Aku menelan ludah. Berarti tempat itu memang punya sejarah kelam. Bukan sekadar sejarah. Di dalam sana ada perjanjian. Aku menggigil. "Apa?" "Pak Idris melakukan pesugihan, Mbah." Mbah Lastri hanya menatap kosong ke arah kejauhan. Tapi ucapannya membuat jantungku berdetak kencang. Orang yang dagangannya tak pernah habis, artinya bukan hanya manusia yang beli.
dan yang mereka beli bukan selalu barang. Aku pulang dengan tubuh gemetar, dan malam itu, saat aku kembali mengintip ke arah toko, pintu gudang itu terbuka sedikit, sangat sedikit, tapi cukup untuk melihat sepasang mata merah mengintip keluar. Bukan mata manusia. Aku tak tahu apakah itu hanya halusinasi atau memang kenyataan. Tapi malam itu, aku benar-benar melihatnya. Sepasang mata merah menatap keluar dari celah pintu gudang toko Pak Idris. Tatapan yang tak bisa dijelaskan, dingin, dalam, dan terasa seperti mencakar isi kepalaku dari dalam. Setelah pandangan itu, pintu tertutup dengan sendirinya. Lampu toko langsung padam, dan suasana kembali sunyi seperti sebelumnya. Tapi sejak malam itu, aku mulai mendengar suara. Awalnya samar, seperti bisikan dari balik dinding, tapi makin hari makin jelas. Kadang di tengah malam saat aku hampir terlelap, ku dengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki kecil, tangisan, dan gumaman tak jelas. Semua terdengar dari arah toko, atau lebih tepatnya, dari dalam gudang itu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk merekam suara malam dengan ponselku. Aku letakkan di dekat jendela yang menghadap toko, lalu aku tidur dengan lampu menyala. Ketakutanku semakin menjadi-jadi, apalagi sejak mimpi-mimpi buruk itu datang tiap malam. Dalam mimpi, aku berjalan di dalam toko. Semua rak kosong, lantai dipenuhi darah, dan di ujung ruangan, di depan pintu gudang, berdiri anak kecil tanpa wajah, memanggilku tanpa suara. Pagi harinya, aku memutar rekaman. Detik-detik pertama biasa saja, hanya suara hujan dan kendaraan jauh. Tapi pada menit ke-37, aku mendengar sesuatu. Buka. Kami lapar. Darah. Aku langsung menekan pos. Nadanya seperti dicampur antara bisikan dan erangan. Suaranya bukan satu, melainkan banyak, dan terdengar seperti keluar dari kerongkongan yang telah busuk. Aku gemetar. Itu suara dari dalam gudang. Hari itu aku tidak tenang. Aku pergi ke pasar dan mencoba berbicara dengan beberapa pedagang lama. Sebagian langsung menghindar saat aku menyebut nama Pak Idris. Tapi satu orang, seorang penjual rokok bernama Mang Ujang, akhirnya buka suara. Saya dulu kerja sama Pak Idris, bantu-bantu di tokonya. Tapi cuma tahan 3 minggu, katanya sambil menunduk. Kenapa berhenti? Tanyaku. Mang Ujang menarik napas dalam. Karena waktu itu, saya pernah salah ambil kunci dan buka pintu gudang. Saya kira itu tempat stok barang. Tapi waktu saya buka, bau busuk langsung keluar. Dan saya lihat ada sesuatu bergerak di pojokan. Bukan tikus, bukan manusia. Bentuknya, tanyaku lirih. Bayangan, tapi besar. Matanya banyak. Dan mulutnya bukan cuma satu. Saya lari, teriak-teriak. Tapi Pak Idris cuma bilang, kalau kau cerita ke orang, hidupmu akan direnggut mereka. Aku menahan napas. Semenjak itu, saya jatuh sakit. Badan panas terus. Setiap tidur, saya mimpi ditarik masuk ke dalam gudang itu. Ada tangan-tangan dari dinding. Suara-suara minta tolong. Mereka semua korban. Aku menelan ludah. Korban dari apa? Pesugihan, tumbal, bukan cuma hewan. Kadang-kadang manusia juga. Dan katanya, satu yang paling berharga adalah jiwa anak kecil. Darahku langsung dingin. Anak kecil. Seperti yang aku lihat malam itu masuk ke toko, dan tak pernah keluar. Malamnya, saat aku kembali ke rumah, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat, tapi tak ada suara. Hening, tapi di kejauhan,
aku mendengar suara yang sangat kukenal. "Buka pintunya." Aku langsung tutup telepon dan lempar ponselku. Suara itu persis seperti yang terekam di malam sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 2.37 pagi saat aku mendengar sesuatu mengetuk jendela rumahku. Tok, tok, tok. Perlahan, aku mendekat. Suaranya tak berhenti. Tanganku bergetar saat menarik tirai. Dan di balik kaca, anak kecil itu berdiri. Basah kuyup, wajahnya pucat, tapi matanya merah menyala. Dan dari mulutnya, mengalir darah yang perlahan menulis kata-kata di kaca. "Aku dari dalam." Aku tidak bisa tidur malam itu. Setelah kejadian di jendela, anak kecil dengan mata merah dan darah yang menulis kata, "Aku dari dalam." Aku gemetar sepanjang malam sambil memegang ayat kursi yang kugenggam erat-erat. Tapi tidak ada orang yang bisa kusalahkan, selain diriku sendiri. Aku terlalu dalam masuk ke urusan yang seharusnya tidak kusentuh. Pagi-pagi sekali, aku nekat kembali ke rumah Mbah Lastri. Kali ini aku tak ingin hanya mendengar cerita lama. Aku ingin tahu cara menghentikan ini semua. Mbah Lastri membukakan pintu dengan tatapan penuh kekhawatiran. Aku dipanggil mereka. "Mbah." Anak kecil itu muncul di jendela rumahku, kataku tanpa basa-basi. Mbah Lastri langsung menggenggam tanganku. "Nak, kamu harus pergi dari desa ini. Sekarang juga, sebelum malam Jumat." "Kenapa malam Jumat?" Ia menatapku dalam-dalam. "Karena malam Jumat adalah saat mereka meminta tumbal. Biasanya Pak Idris kasih darah ayam atau kambing. Tapi sesekali, kalau permintaan lebih besar, yang mereka mau jiwa manusia." Aku terdiam. Anak kecil itu pernah datang ke toko, masuk sendiri, gak pernah keluar lagi. "Ya?" tanyaku. Mbah Lastri memejamkan mata. "Namanya Bima, anaknya Bu Rasti. Hilang sejak 2 minggu lalu. Semua orang bilang diculik, tapi gak ada bukti. Polisi juga angkat tangan. Jadi, dia tumbal. Jiwanya dikurung dalam gudang itu. Nah, itulah kenapa dia datang ke kamu. Minta tolong. Tapi hati-hati, begitu kau bantu satu arwah, arwah-arwah lain akan ikut datang." Malam itu aku tak bisa tinggal diam. Aku menulis semua pengalamanku di buku harian, sebagai antisipasi kalau sesuatu terjadi padaku. Aku tak ingin cerita ini hilang begitu saja. Sekitar pukul 11 malam, aku kembali menatap toko dari balik tirai jendela. Toko itu terang benderang, padahal tak ada pembeli satupun. Tapi kemudian, Pak Idris keluar. Ia berjalan pelan menuju sisi samping toko, membawa sesuatu dalam kain hitam besar. Aku mengendap-endap, mengikuti dari kejauhan. Ia membuka gembok gudang, dan aku melihat jelas, di dalamnya bukan rak, bukan barang, melainkan sebuah ruangan kosong berdinding tanah, dan lubang besar seperti sumur di tengah lantainya. Pak Idris membuka kain, dan menurunkan seekor ayam hitam ke lubang itu. Tapi sesaat kemudian tangan-tangan hitam keluar dari dalam lubang, menyambar ayam itu, dan lenyap dalam sekejap. Aku menahan napas. Tapi yang paling membuat darahku membeku adalah gumaman yang terdengar dari lubang. "Kami ingin yang lebih segar. Kami lapar. Anak itu, kirim dia." Pak Idris mengangguk pelan, seperti berbicara pada suara dari dasar neraka. "Besok malam, aku sudah pilih orangnya," bisiknya. Dan saat dia membalikkan badan, matanya bertemu denganku. Dia tahu aku mengintip. Aku berlari pulang secepat mungkin. Nafasku sesak, tapi sesampainya di rumah, sesuatu membuatku terhenti. Di depan pintu rumahku, ada sesajen, kepala ayam.
bunga kantil, dan secari kertas bertuliskan, "Pesugihan memilihmu." Hari itu langit gelap meskipun masih siang. Angin kencang meniup daun-daun kering berputar seperti menari, seolah pertanda bahwa malam nanti bukan malam biasa. Aku tak keluar rumah seharian. Pintu dan jendela kututup rapat, tapi mataku tak bisa lepas dari sesajen di depan rumah. Kepala ayamnya menghitam, dan bunga kantilnya layu dengan cepat, seperti mengering oleh sesuatu yang bukan udara biasa. Aku mencoba menelepon keluargaku di luar kota, tapi tak ada sinyal. Bahkan listrik sempat padam beberapa kali. Desa ini seperti perlahan-lahan dipisahkan dari dunia luar. Di tengah rasa takut, aku memutuskan satu hal. Aku harus menyelamatkan arwah anak kecil itu. Bima. Malam pun tiba. Malam Jumat. Jam menunjukkan pukul 11.57. Aku bersiap, membawa senter, air doa, dan sebuah paku panjang yang sudah kubacakan ayat-ayat pelindung. Mbah Lastri sempat memberiku benda itu sambil berpesan, "Kalau kamu benar-benar nekat, cari tempat darah tercecer. Disitulah perjanjian tumbal diikat. Paku itu bisa memutus ikatan roh." Aku mengangguk, lalu berangkat diam-diam menuju toko. Sampainya di sana, toko tampak lebih terang dari biasanya. Tapi anehnya, tak ada satupun orang. Pintu gudang terbuka. Aku masuk pelan-pelan. Dan di sana, di tengah ruangan, aku melihat lubang besar seperti sumur yang kemarin kulihat. Tapi malam ini, di sekitar lubang, terlukis lingkaran merah yang dibuat dari darah. Di pojok ruangan, duduk sosok anak kecil, Bima, tapi tubuhnya hampir transparan, wajahnya pucat seperti kabut. "Kamu datang," bisiknya lirih. "Tolong aku." Aku mendekat, tapi sebelum aku bisa menancapkan paku di lingkaran darah, tiba-tiba suara keras menggema. Brak! Pak Idris muncul di pintu. Di belakangnya, ada dua sosok tinggi besar bertubuh hitam arang, dengan wajah seperti topeng wayang yang rusak. Bau amis menyengat langsung menusuk hidungku. Pak Idris tertawa. "Sudah terlambat. Kau sudah jadi bagian dari ini. Aku tak perlu cari tumbal lagi. Kau sudah ditunjuk." Aku mundur pelan, mencari titik untuk menancapkan paku. Tapi makhluk hitam itu bergerak cepat, mendekat dengan suara napas berat seperti kereta uap. "Bima, bantu aku," bisikku. Seketika, sosok Bima berdiri dan mengangkat tangannya. Dari tubuhnya keluar cahaya putih redup. Makhluk-makhluk itu meraung, seolah kesakitan. Dalam detik itu, aku menancapkan paku ke pusat lingkaran darah. Cesek-sek-sek-tetete. Tanah bergetar. Cahaya putih menyebar dari titik paku. Lubang mengerang seperti perut terbuka. Teriakan ratusan suara bergema dari dalamnya. Darah mulai menyembur dari retakan-retakan tanah. Pak Idris menjerit. Wajahnya melengkung, bukan dalam ketakutan, tapi amarah. "Kau menghancurkan semuanya." Ia melompat ke arahku, tapi sebelum sempat menyentuhku, tanah di bawah kakinya amblas. Dia terseret masuk ke dalam lubang, bersama kedua makhluk penjaga. Aku hanya sempat mendengar satu kalimat terakhir dari mulutnya. "Mereka akan datang lagi." Lalu semuanya sunyi. Bima menatapku, tersenyum. Tubuhnya mulai menghilang perlahan. "Terima kasih, Kak, sekarang aku bisa pulang." Suaranya lembut, lalu menghilang bersama angin. Toko itu kini gelap. Tak ada yang buka sejak malam itu. Polisi datang pagi harinya, setelah laporan warga soal suara ledakan. Tapi mereka hanya menemukan lubang besar dan bau amis mengerikan. Pak Idris dinyatakan hilang. Dan aku, sejak malam itu hidupku tak lagi sama.
karena di balik luka di kakiku, ada bekas tangan kecil, seperti seseorang menahanku agar tak ikut terseret ke dalam. Setelah kejadian malam Jumat itu, aku berharap semuanya akan selesai, tapi nyatanya tidak semudah itu. 2 hari setelah lubang di gudang itu ditemukan, toko sembako Pak Idris disita oleh desa. Tapi tidak ada satupun warga yang berani menyentuh atau bahkan mendekat ke sana. Bahkan aparat yang datang juga menolak masuk ke dalam. Mereka bilang baunya seperti daging busuk bercampur besi karat. Dan anehnya, bau itu tidak pernah hilang. Yang membuatku tambah bingung. Tiba-tiba aku menerima surat warisan. Ya, benar, warisan dari Pak Idris. Isinya singkat. Saya Idris mewariskan seluruh properti toko kepada pemuda yang pernah kos di belakang rumah saya. Dia yang terpilih. Dia yang telah melihat kebenaran. Aku terdiam membacanya. Terpilih? Untuk apa? Aku mendatangi aparat desa dan menolak. Tapi mereka hanya mengangkat bahu. Udah tertulis di surat wasiat. Mau gak mau, kamu yang tanggung jawab. Lagi pula, kamu juga saksi terakhir yang tahu keberadaan Pak Idris. Malam itu aku kembali bermimpi aneh. Kali ini aku berada di dalam toko, tapi semua rak penuh dengan daging merah basah. Di pojok, ada timbangan tua yang terus berdenting sendiri. Di belakang etalase, aku berdiri sendiri. Tapi wajahku bukan wajahku. Mataku hitam legam. Senyumku lebar, seperti seseorang yang puas setelah menyembelih. Lalu suara itu terdengar. Kau yang selanjutnya. Sudah ditentukan. Kami menunggumu di lubang. Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat. Tapi yang paling membuatku gemetar adalah aku berdiri di depan pintu toko. Tengah malam, dalam keadaan sadar, tanganku memegang kunci toko. Keesokan paginya, aku kembali menemui Mbah Lastri. Wajahnya sudah sangat lelah. Tapi begitu aku ceritakan soal warisan itu, ia langsung menggenggam lenganku kuat-kuat. Nah, toko itu gak bisa diwariskan ke orang biasa, kecuali ke pengganti. Dan kamu sekarang terikat. Apa maksudnya terikat? Arwah tumbal terakhir menyelamatkanmu, tapi sekaligus meninggalkan bekas. Tanda bahwa kamu pernah menyentuh dunia mereka, dan mereka tidak pernah melepas yang sudah menyentuh. Hari berganti minggu, tapi hidupku makin tak tenang. Aku mulai mendengar suara-suara dari dalam rumah. Suara pintu etalase berderit. Suara timbangan berlonceng, bahkan suara anak-anak kecil tertawa dari arah dapur. Setiap malam aku mimpi hal yang sama. Aku berdiri di toko, melayani pembeli-pembeli tanpa wajah. Mereka tidak bicara, hanya menunjuk ke barang-barang yang tak pernah habis. Dan setiap kali aku selesai melayani, mereka meninggalkan setetes darah di atas meja kasir. Sampai suatu malam, ada yang datang benar-benar. Pukul 3 pagi, pintu rumahku diketuk. Sangat pelan, tapi berirama. Tok, tok, tok. Aku mengintip dari jendela. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan pintu ada 2 koin dan selembar kertas. Toko harus buka kembali. Kami rindu berbelanja. Malam itu aku berdiri di depan toko yang kini sudah resmi menjadi milikku, meski hatiku berat dan penuh kecemasan. Surat itu terus terngiang-ngiang di kepala. Toko harus buka kembali. Kami rindu berbelanja. Aku tahu bukan pembeli biasa yang mengirim pesan itu, tapi entitas lain yang tak bisa aku jelaskan. Dengan tangan gemetar, aku membuka gembok toko dan menarik pintu geser dengan suara berdecit yang menusuk telinga. Udara di dalamnya terasa dingin luar biasa, padahal udara malam di desa cukup hangat. Begitu pintu terbuka, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku.
Etalase toko penuh dengan bercak darah merah pekat, menetes pelan dari rak-rak yang kosong. Aku melangkah pelan masuk dan berusaha memegang kepala dingin. Ini tidak mungkin. Darah dari mana? Tiba-tiba, di sudut toko, aku melihat sosok kecil, seorang anak dengan mata merah menyala, berdiri menatapku dengan senyum menyeramkan. "Bima, Kak, kau kembali." Suaranya serak. Aku mengangguk gugup. Dia berjalan mendekat dan tiba-tiba tangannya melewati tubuhku. Aku merasakan dingin menusuk, seperti tusukan jarum tajam. "Aku harus pergi, Bima. Toko ini harus ditutup," kataku berusaha tegar. "Tapi mereka tak akan membiarkanmu." "Mereka lapar," katanya lirih sambil menunjuk ke arah rak yang kini mulai terisi sendiri. Barang-barang beras, gula, minyak goreng, semuanya muncul dan berkilauan. Tapi ada sesuatu yang salah. Setiap kali aku mengambil satu barang, tangan-tangan hitam muncul dari balik rak, meraih dan menarikku. Suara tawa menggema memenuhi ruangan. Makhluk-makhluk itu muncul perlahan dari bayangan. Wajah mereka kosong dan tak berujung. "Mereka tidak bisa mati," bisikku ketakutan. "Kenapa mereka tetap di sini?" Bima menjawab dengan suara penuh penyesalan. "Karena mereka terperangkap, seperti aku dulu. Tapi mereka tetap lapar, mereka mau lebih." Aku berlari keluar toko, tapi pintu tiba-tiba menutup sendiri dan terkunci rapat. Aku terperangkap. Dalam kegelapan, aku mendengar suara langkah kaki mendekat, dan suara-suara berbisik yang tidak aku mengerti. Aku mencoba mengucapkan ayat-ayat pelindung, tapi suara-suara itu semakin keras, seperti melawan. Lalu, di sudut gelap, sosok Pak Idris muncul, tapi wajahnya berubah menjadi buruk rupa, mata berlubang dan mulut penuh darah. Dia berbisik, "Kau tak bisa lari. Toko ini adalah bagian dari hidupmu sekarang. Pesugihan tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja." Aku menjerit, berusaha membuka pintu. Tapi tiba-tiba, Bima muncul lagi dan berkata, "Ini jalan terakhir, Kak." Dia mengangkat tangan dan membentuk lingkaran cahaya putih. Cahaya itu memancar ke seluruh toko, membakar bayangan gelap dan mengusir makhluk-makhluk menyeramkan. Pintu terbuka kembali. Aku terengah-engah keluar, tapi aku tahu ini belum selesai. Toko sembako itu tidak pernah benar-benar kosong, dan pembeli yang lapar akan selalu kembali. Setelah malam penuh teror di toko, aku mengira segalanya akan sedikit tenang. Namun, ketenangan itu cuma mimpi palsu. Setiap pagi, aku menemukan jejak darah kecil di lantai rumah dan toko, seperti jejak kaki anak kecil yang basah. Kadang jejak itu menghilang tiba-tiba, tapi kadang berakhir tepat di depan cermin besar di ruang tamu. Aku mulai merasa tidak sendirian. Bayangan hitam melintas di sudut mataku, tapi saat aku menoleh, tidak ada apa-apa. Suatu hari, saat membersihkan toko, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di bawah papan lantai dekat lubang besar itu. Kotak itu terkunci, tapi aku merasa dipanggil untuk membukanya. Dengan kunci yang kubawa dari Mbah Lastri, aku membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian usang dan beberapa benda aneh. Sebuah gelang merah, foto hitam putih seorang anak kecil, dan secari kertas yang ditulis tangan dengan tinta memudar. Aku membaca isi kertas itu. "Jika kau menemukan ini, berarti kau telah terpilih sebagai penjaga. Jangan pernah membuka pintu lubang saat bulan purnama, karena arwah yang terperangkap akan bebas dan membawa bencana lebih besar." Buku harian itu milik anak kecil yang sama dengan fotonya, Bima. Isi harian itu menceritakan tentang hidup Bima yang tragis, terjerat janji orang tuanya dengan makhluk gaib agar dapat rezeki. Tapi akhirnya dia menjadi tumbal yang terperangkap di toko itu. Setiap kata dalam buku itu seolah menembus jiwa. Aku mulai memahami betapa berat warisan ini. Malam berikutnya,
Aku terjaga oleh suara bisikan lembut. Bima muncul lagi, kali ini dengan wajah yang lebih damai. Maafkan aku, Kak. Aku tidak ingin kau ikut terperangkap. Tapi aku butuh bantuanmu untuk menebus semuanya. Aku mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Dia menunjuk ke lubang besar di gudang, yang kini mulai memancarkan cahaya merah suram. Kita harus mengunci kembali perjanjian ini. Jika tidak, makhluk-makhluk itu akan membebaskan diri dan menyebarkan kegelapan ke seluruh desa. Aku merasa beban di pundakku semakin berat. Namun aku tahu, jika tidak aku yang melakukan ini, tidak akan ada orang lain yang berani. Aku menyiapkan segala sesuatunya, air suci, paku pemberkatan, dan mantra-mantra pelindung yang diajarkan Mbah Lastri. Malam purnama semakin dekat, dan aku harus siap menghadapi kegelapan paling pekat dalam hidupku. Malam purnama itu tiba dengan gemuruh angin yang mencekam. Langit gelap pekat, tertutup awan tebal seolah alam pun menahan nafas. Aku berdiri di depan toko sembako, mengenakan pakaian serba hitam, membawa semua perlengkapan yang kubawa dari Mbah Lastri, botol air suci, paku-paku pemberkatan, dan buku mantra tua yang sudah rapuh. Di sampingku, Bima berdiri dengan wajah serius. Wajahnya yang dulu menyeramkan kini tampak lebih tenang, namun matanya tetap menyimpan kesedihan mendalam. Kak, kita harus segera melakukan ritual ini. Jika tidak, semua yang terperangkap akan bebas dan membawa kehancuran, katanya pelan. Aku mengangguk, napasku berat, hati ini berdebar seperti drum perang. Kami masuk ke dalam toko. Bau anyir darah dan zat asing masih menggantung di udara, menusuk hidung dan membuat perutku mual. Bima membimbingku ke arah lubang besar di gudang yang kini memancarkan cahaya merah pekat, berdenyut seolah ada makhluk hidup di dalamnya. Aku mulai membaca mantra yang tertulis di buku tua itu dengan suara gemetar. Sementara Bima menaburkan air suci ke sekitar lubang. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap muncul dari dalam lubang, berteriak dan berusaha keluar. Suara jeritan mereka menggema seperti tiada akhir. Mereka memohon dan mengancam, berusaha menarikku masuk ke dalam kegelapan. Aku menggenggam gelang merah yang kubawa dari kotak Bima, merasakan energi aneh mengalir ke seluruh tubuh. Bima mulai melantunkan nyanyian kuno yang membuat bayangan itu sedikit mundur. Semua janji harus ditepati, semua hutang harus dilunasi, teriak Bima dengan suara penuh kekuatan. Lalu, sesuatu terjadi. Lubang itu mulai mengecil, sinar merah berubah menjadi putih terang yang menusuk mata. Namun saat lubang menutup, Bima memandangku dengan tatapan penuh pengorbanan. Aku tak bisa ikut keluar, Kak. Aku harus tetap di sini, menjaga toko ini agar tak ada yang terperangkap lagi. Aku mencoba menahan tangis. Bima, jangan. Tapi dia tersenyum dan berkata, ini harga yang harus kubayar. Dengan suara terakhir, Bima menghilang ke dalam cahaya, dan lubang itu tertutup rapat. Udara menjadi hening. Suara-suara menghilang. Aku berdiri di sana, terpaku dan penuh campur aduk perasaan. Esok harinya, toko itu tampak biasa saja. Tidak ada darah, tidak ada suara aneh. Aku memutuskan untuk menutup toko untuk selamanya dan menyerahkan tanah itu kepada desa agar tidak ada yang berani membuka kembali. Namun, setiap kali aku melewati depan toko, aku masih bisa mendengar suara kecil anak yang berbisik, terima kasih sudah menolong kami dan ingat, jangan pernah membuka toko ini lagi. Aku mengerti sekarang, pesugihan bukan hanya soal kekayaan. Itu adalah perangkap, jebakan yang mengorbankan nyawa dan jiwa. Dan aku, tanpa sengaja, sudah terlibat terlalu dalam.